Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, dimanapun berada para pendengar Tadabbur Podcast yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian fikih salat kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan babul qiraati ba'da ta'awudz, bab bacaan surat Al-Fatihah setelah ta'awudz. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum kita mulai untuk menambah keberkahan pertemuan kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam salat kita. Al-hadhi niyyah wa ala kulli amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai. Wa nafa'ana Allah bi ulumil mu'allif fid dharain. Amin. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali saya ingatkan bahwa kajian fikih salat kita merujuk pada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Beliau katakan, "I'lam anna al-qira'ata wajibatun fis salati bil ijma'i ma'an nususil mutadhahirah." Ketahuilah bahwa membaca Al-Fatihah di dalam salat itu hukumnya wajib, ya, bil ijma', ya, secara ijma', ya, dengan landasan nas-nas yang secara zahir memperlihatkan bahwa memang wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Wa madhhabuna wa madhhabul jumhur anna qira'at al-Fatihah wajibatun la yujzi'u ghairuha liman qadara 'alaiha. Madhab kami, maksudnya madhab Syafi'iyah, karena Imam Nawawi pengikut Imam Syafi'i, ya. Wa madhhabuna, madhab Syafi'iyah, ya, madhab kami, madhab Syafi'iyah, wa madhabul jumhur, dan madhab kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, anna qira'at al-Fatihah wajibah, bahwa membaca suratul Fatihah itu hukumnya wajib. Artinya dari sini kita bisa pahami ada sebagian kecil dari ulama yang punya pendapat bahwa membaca suratul Fatihah itu bukan wajib. Siapa pendapatnya ini? Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah salah satunya. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun, ya. Beliau mengatakan bahwa yang rukun itu adalah baca Al-Quran, apapun suratnya, apapun ayatnya. Mana dalilnya? Dalilnya merujuk pada Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi bacalah, ya, yang mudah untuk dibaca dari Al-Quran itu. Jadi nggak mesti Al-Fatihah, sehingga beliau tidak masuk dalam kalangan jumhur di sini, ya. Tapi kalau pendapat jumhur, kalangan Syafi'iyah, maka mengatakan bahwa Al-Fatihah hukumnya wajib dan bahkan rukun di dalam sholat itu, ya. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya bisa dilihat di tayangan, ya. Lil hadits as-sahih, ya. Dalilnya ada dalil hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, ya, tidak sah salat la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, yang tidak dibaca Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, ya. Dan juga di dalam sahihain, ya. Sahihain di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali dibaca Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Nah, dua dalil ini, ya, yang menjadi landasan jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa baca Al-Fatihah menjadi wajib dan rukun di dalam sholat. Jadi kalau tidak dibaca Al-Fatihah, maka
ya batal sholatnya. Jadi kita sholat Allahu Akbarnya fasih, ya, terus kita baca iftitah, kita baca ta'awudz, setelah itu langsung baca Al-Baqarah 100 ayat, nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Gitu ya. Nah, itu dia. Ini kalau ikut pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, maka tetap sah karena yang penting baca Al-Quran, gitu ya. Berikutnya, wa yajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun kamilatun min awwalil Fatihah. Wajib hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim karena dia merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ya, jadi bismillah itu di kalangan Syafi'iyah bagian dari Al-Fatihah. Jadi bukan ayat yang terpisah dari Al-Fatihah. Sehingga implikasinya adalah harus menjaharkan bismillah. Itu dia ya. Kenapa di kita masjid-masjid itu bismillahnya dijaharkan, berbeda dengan di Mekah, berbeda dengan di Maroko misalnya, karena kita kebanyakan ikut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah. Kalau bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka ya konsekuensi hukumnya adalah harus dibaca jahar, gitu. Maka kita baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sama saja ya dengan alhamdulillah karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi nggak usah pakai bismillah. Nah, ini mazhab selain mazhab Imam Syafi'i. Maka langsung saja Al-Fatihah. Ya, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya nggak dibawa. Ya. Tapi ada mazhab yang tengah-tengah. Mazhab yang tengah-tengah itu bagaimana? Dia ikut pendapat yang mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi juga mengakomodir pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah juga bagian dari Al-Fatihah. Jadi bagaimana ini caranya? Dikompromikan dengan cara baca bismillah tapi sir. Nah, ini yang sering kita dengar tuh. Yang sering kita dengar imam-imam Masjid Nabawi, imam-imam di Mekah atau banyak juga di sekitar kita, di masjid-masjid sekitar kita. Jadi baca bismillahnya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pas alhamdulillahnya kencang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ya, itu yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, maka bismillah bagian dari Al-Fatihah dan dibaca jahar. Wa yajibu ay yaqra'aha murattabatan mutawaliyah. Kemudian harus dibaca secara berurutan. Ya, berurutan, nggak boleh tengahnya dulu sampai belakang, gitu ya. Kalau kita baca surat yang lain boleh begitu. Misalnya kita baca surat Al-Baqarah, itu nggak langsung dari depan, langsung tengahnya saja, atau ujung surat Al-Baqarah misalnya, boleh atau tidak boleh. Tapi untuk Al-Fatihah nggak bisa begitu. Untuk Al-Fatihah maka harus tersusun rapi dari awal sampai akhir, nggak boleh dipotong-potong, gitu ya. Kalaupun kita mau jeda untuk berhenti, maka diperbolehkan wa yu'dharu fis sukuti biqadri tanafus. Kalaupun mau berhenti, maka berhentinya itu hanya untuk jeda ngambil nafas, tapi nggak boleh berhenti lama. Itu ya, ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Baik. Berikutnya, ya di sini tadi wa tajibu qira'atul Fatihah bi jami'i tasdidatiha. Imam Nawawi katakan dalam membaca Al-Fatihah itu ada yang harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Ya, beliau katakan di sini satu di antaranya tentu yang harus diperhatikan adalah tasdid di dalam Al-Fatihah itu. Imam Nawawi katakan arba'a asyarata tasdidah. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Thalathun fil basmalah. 3 tasdid ada di bismillah, wal baqi ba'daha, dan sisanya itu ada di alhamdulillah sampai waladhdallin. Ya, jadi 3 nih tasdid ada di bismillah. Coba kita lihat.
ya. Bismillahi, ini di atas lafal Allah, ya, laful jalalah. Lalu berikutnya Ar-Rahman. Nah, di Ar-Rahman ini ada tasdid juga. Ar-Rahim. Jadi harus ada penekanan nih di setiap ada tanda tasdid ini. Nah, beliau katakan di sini, fa in akhalla bi tasdidatin wahidatin batalat qira'atuhu. Kalau ya tasdidnya tidak kena, satu saja nggak kena, batalat qira'atuhu, maka batallah bacaan Al-Fatihahnya. Kalau batal bacaan Al-Fatihahnya, maka mengganggu keabsahan sholat juga, karena Al-Fatihah bagian dari rukun sholat. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, ini sekelumit ya, kita sudah sedikit membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan bismillah, ya, lalu kita harus memperhatikan tasdid dan yang lainnya. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan Al-Fatihah dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang keliru datang dari kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.